Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk di sebagian akhir penghujung ya video pembelajaran digital MOOC. Kalau di awal-awal chapter, di awal-awal pembahasan, saudara sudah tentu paham mengenai konsep halal, halal lifestyle, kemudian blueprint pengembangan halal sektor di Indonesia. Nah, harapannya kita juga akan bisa gitu ya memiliki gambaran ya bagaimana sih sebenarnya sebuah area atau wilayah atau kampung atau desa atau village yang didesain dengan konsep halal. Jadi kebayang nggak sih kalau di Indonesia ini kita bisa datang ya pada destinasi itu desa halal atau kampung halal ya. Itu yang sebenarnya harapan kita semua, sehingga dari titik-titik desa halal kebayang nanti kita akan menuju pada Indonesia sebagai negara halal. Nah, pada bagian ini saya akan coba sharing terkait dengan best practice desa halal yang sudah ada di Indonesia. Memang sulit sih ditemui desa yang sudah seluruh stakeholder-nya menerapkan halal lifestyle. Masih sulit tentunya. Cuman memang sebagian daerah ya di banyak tempat di Indonesia sudah menerapkan atau sudah mengembangkan beberapa sektor, tentu fokusnya pada halal, termasuk halal tourism dan sebagainya. Oleh karena itu, secara parsial kita coba akan membahas terlebih dahulu desa halal yang kemudian itu dikemas dalam bentuk desa wisata halal. Apalagi kalau kita cek and recheck data ya dari GMTI ya. Laporan Mastercard Concentrating Global Travel Market Index ya 2019 yang memprediksi akan ada 230 juta wisatawan muslim secara global pada 2026. Luar biasa kan potensinya. Oleh karena itu kita coba merunut ya sebenarnya konsep desa wisata halal itu seperti apa ciri-cirinya. Di sini di slide saya coba menguraikan ya menurut Adi Nugraha 2018 ada 6 ya restoran halal, kemudian urf halal, wisata religi dan alam, penginapan syariah, kemudian halal lifestyle dan restoran halal. Nah, kalau menurut Kementerian Pariwisata, karena kita sudah menyinggung menuju pada pariwisata halal, kriteria wisata halal itu yang bagaimana? Contoh yang pertama, terdapat halal food ya atau makanan halal. Tentu tidak ada aktivitas-aktivitas yang non halal. Terdapat fasilitas ibadah tentunya. Wisatanya juga cukup bersih, karena sebagaimana ajaran dalam Islam ya, kebersihan sebagian dari iman. Terdapat services atau pelayanan ya di saat bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Ramadan. Kemudian aktivitas wisata yang secara substansial tidak mengandung porno aksi dan kemusyrikan. Ya, ini sebagaimana yang kita yakini dalam Islam. Lalu festival halal lifestyle, lalu memiliki daftar makanan, minuman yang tentu juga tersertifikasi halal. Kemudian dari sisi busana, kostum yang dipakai di tempat tersebut itu mengharuskan harus sopan dan juga menutup aurat. Jadi ada kurang lebih minimal 6 ini menurut Kementerian Pariwisata sebagai kriteria wisata halal. Nah, coba kita tengok contohnya di Desa Tenggarong, di Nusa Tenggara Barat. Pengelola desa wisata Selangor ya menawarkan berbagai macam atraksi alam, atraksi seni, kemudian budaya, makanan lokal dan sebagainya. Paket wisata yang ditawarkan itu juga sangat menarik dan tentu mengutamakan kearifan lokal. Nah, dengan keunikan tradisi atau budaya masyarakat Muslim setempat, tentu itu menjadi salah satu keunikan ya, kekhasan dari Desa Tenggarong di Nusa Tenggara Barat ini, sehingga merupakan representatif dari desa wisata halal. Nah, di Nusa Tenggara Barat, di desa yang lain ya, di Sembalung Lawang, di Lombong, di mana desa wisata tersebut mendapat
Award atau penghargaan dalam ajang World Halal Travel Award pada tahun 2015-2016. Nah, berarti sudah pasti ya bahwa di desa tersebut merupakan desa wisata halal. Dan kemudian kita lihat di sana banyak sekali aktivitas-aktivitas religius yang sangat dominan. Ya, tersedia 4 masjid, 16 musola juga tersebar di setiap dusun dan objek wisata. Jadi fasilitas ibadah sangat representatif juga dan banyak sekali aturan-aturan syariah gitu yang diterapkan oleh masyarakat desa setempat, tentu untuk bagaimana mengatur bagaimana yang muslim dan muslimah atau yang laki-laki dan perempuan. Nah, strategi pengembangan pariwisata halal yang berbasis masyarakat desa Sembalung Lawang itu ada 3 yang utama. 1, pengembangan produk atau objek destinasi wisata. Kemudian tentu sarana prasarana atau fasilitas ibadah yang sangat baik tentunya karena menunjang untuk ini ya pengunjung beribadah, menyiapkan akomodasi infrastruktur tentu sesuai dengan prinsip atau kaidah syariah. Nah, bagaimana dengan yang lain? Sebenarnya banyak sekali contoh di Jawa Tengah, di Kabupaten Temanggung, di Desa Menggoro sebagai desa wisata halal yang kemudian di situ ada tradisi turun-menurun ya, namanya tradisi Jumat Pahing yang tentu itu mencerminkan kearifan lokal, memiliki masjid wali dan strategi-strategi yang didesain untuk mengembangkan desa Menggoro sebagai desa wisata halal ya. 1, memasukkan peta wisata halal. Nah, menarik ya. Jadi dalam satu wilayah sudah ada mapping atau peta wisata halal. Kemudian tentu akomodasi atau penginapan yang ditawarkan berbasis syariah sesuai dengan prinsip syariah, sertifikasi halal tentu untuk makanan yang ditawarkan dan berbagai macam galeri-galeri yang mencerminkan keunggulan desa. Nah, satu desa yang didesain dengan wisata halal itu nanti yang akan dikembangkan ya, di-develop lagi, tidak hanya untuk bagian wilayah yang memang diperuntukkan untuk destinasi wisata. Tapi yang lain-lain yang non destinasi wisata dalam satu desa tersebut harusnya sangat memungkinkan dikembangkan regulasi yang nantinya akan memunculkan halal lifestyle di situ dengan melibatkan seluruh stakeholder. Siapa saja, sebagaimana di pertemuan sebelumnya, tentu pemerintah. Yang kedua, para akademisi yang concern dengan bagaimana literasi halal. Lalu juga dari para praktisi, asosiasi, nah semua punya peran aktif ya untuk bersama-sama bagaimana menciptakan wilayah gitu ya atau area yang kita sebut halal area atau halal village gitu ya. Dan tentu kalau kita lihat di contoh-contoh yang lain, misalnya di Bangka Belitung ini ada satu best practice di mana ada bentuk pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan untuk mewujudkan kampung halal. Yang pertama adanya memang seluruh aktivitas ekonomi mulai dari pembinaan mengenai proses produksi dan sebagainya, pemilihan bahan baku itu standar yang sebagaimana standar sertifikasi halal. Nah, untuk selanjutnya juga ada pengujian beberapa sampel makanan minuman ya di lab. Jadi itu sudah satu tahapan yang harus dilewati untuk mendapatkan higien sanitasi. Kemudian, nah yang paling penting itu memang tidak henti-hentinya kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perangkat desa, pelaku usaha tentang halal lifestyle ini. Karena berdasarkan hasil kajian, banyak sekali masyarakat ya muslim beragama Islam, tingkat religiusitasnya juga cenderung baik, tapi belum bisa menerapkan sepenuhnya halal lifestyle itu. Ya, dianggap kalau misalnya kita membeli makanan sehari-hari di depot, warung itu selama yang jual muslim maka dianggap segala makanan yang ditawarkan itu halal, padahal juga belum tentu sepenuhnya halal. Oleh karena itu tentu ini bukan PR jangka pendek ya, ini PR jangka panjang melibatkan seluruh stakeholder, awareness ya, kesadaran dan literate dari masyarakat untuk benar-benar bisa menerapkan halal lifestyle. Oke, kesimpulannya adalah di Indonesia saat ini di berbagai wilayah sudah menerapkan halal lifestyle.
tapi masih dikemas dalam bentuk halal tourism atau desa-desa wisata halal. Nah, nextnya ya kedepannya kita membayangkan ada satu desa gitu ya yang seluruh aspek kehidupannya itu mencerminkan aktivitas tentu yang berbasis halal. Yang utama adalah policy dan regulasi. Itu yang bagaimana kepala daerah atau kepala pemerintahan punya otorisasi untuk kemudian mengeluarkan policy dan regulasi sehingga benar-benar bisa mewujudkan ya desa halal, wilayah halal, kecamatan halal, sampai kemudian tentu negara kita yang mayoritas populasi Muslim bisa menerapkan halal lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu hal ini tidak kemudian asih hanya untuk muslimah saja. Saya rasa untuk masyarakat pada umumnya bisa menerapkan dan beradaptasi dengan kehidupan atau gaya hidup halal. Terima kasih untuk MOOC kita pada seri sore ini, dan masih ada part berikutnya yang tentu tidak kalah penting untuk saudara simak sama-sama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.